Bentar ya, belum muncul. Di energi. Ini juga kalau ada di dalam, jaga pakai break daily low atau break previous daily low, Pak Gunadi. Kalau belum punya, lupakan. IPCC. IPCC kalau sudah ada di dalam sama, jaga aja pakai break daily low hari terakhir. Kalau belum punya, lupakan. BNGA. Berarti makan. Ya, belum muncul. Oke, BNGA sudah break trough nih, Pak Gunadi. Kalau Anda masih ada di dalam, jagalah pakai break daily low hari terakhir. Kalau belum punya, lupakan dulu. Apakah akan entry break pertama? Saran saya jangan, karena BNGA punya resistance di 1160-an. Jadi kurang lebih dekat dengan peak-nya. Jadi hindari dulu kalau belum punya. Ya. Pak Jerman, GDST. Ya dimatikan, dipelankan volumenya kiri. GDST. GDST ini baru mau ngambil atau sudah di dalam, Pak Jairman? Mudah-mudahan belum punya gitu ya. Ini saham yang tingkat volatilitasnya sangat tinggi. Memang sih uptrend. Ya memang uptrend. Kalau Anda belum punya, sebaiknya jangan dulu, karena setelah dia breakthrough pun terkoreksi cukup dalam gitu ya. Hindari dulu lah untuk sementara ini. Berikutnya SIKO. SIKO ini juga sahamnya volatilitasnya tinggi banget loh, Pak Gunadi. Dan kondisi KLN-nya nempel sama garis biru mendatar, jadi akan rawan bergerak flat sideways juga ya. Ini juga sebaiknya dihindari dulu. BDMN. Bank Danamon kalau dia sudah break trough, dan jalan break peak pertama dengan peak trough mengecil, mungkin menarik buat diperhatikan. Kalau saat ini jangan dulu, Pak Jerman. Kalau sudah ada di dalam, Pak Jerman bisa mempertimbangkan jaga pakai break previous daily low ya untuk Bank Danamon. Berikutnya Cevin. Cevin, ini sudah di dalam kah? Kalau sudah di dalam, jaga pakai break low tanggal 2 November. Kalau belum punya, lupakan, tunggu sampai dia break trough. Berikutnya BJBR. Ini skip dulu ya, rawan bergerak flat. Berikutnya ESA. ESA kalau sudah di dalam, jaga, bukan ESA yang ini harusnya ya. Bentar. Ini skip dulu aja ya, Pak Jerman. Oke, ada saham yang lain? Oh, Gudang Garam. Oke, betapa Greg, Gudang Garam. Gudang Garam ini sih sebaiknya dihindari dulu, Pak Greg. KLN-nya nempel dengan garis biru mendatarnya lagi.
ada kemungkinan dia masuk ke fase sideways cukup lama seperti ini kembali, ya sebaiknya dihindari. Kalaupun mengharapkan dia mengalami penguatan, kemungkinan penguatannya akan cenderung terbatas di bawah 24.300 untuk gudang garam. Selanjutnya auto. Auto kalau Pak Greg sudah di dalam, jaga pakai break previous daily low. Kalau Pak Greg belum punya, lupakan dulu saham ini. Mungkin kalau dia terkoreksi sampai ke level 1.200-an lagi, bisa dipertimbangkan dengan sinyal yang bagus. Kalau ada sinyal yang bagus, gitu ya Pak Greg untuk autonya. Siap Pak Indra, thank you sudah ikutan mentoring. Semoga bermanfaat, selamat istirahat. Teman-teman, ada lagi silakan. Yellow. Ya, yang masih mau discuss, silakan rekan-rekan. Ada lagi? Jadi kelihatannya semuanya belum ada yang bisa ditarget ya Pak. Betul Pak Ben. Tapi ada beberapa saham tadi yang cukup menarik kan, uptrend S1-nya ya. Masih ada saham S1 loh ternyata. Tapi nggak banyak pilihannya, lebih ke arah banking kan tadi ya. Kayak Bank Mandiri, terus grupnya Penin gitu ya. Itu ada beberapa. Sama apa tadi ya, ada satu lagi yang dari pertanyaan teman-teman tadi. Modelnya sama kayak gitu. Bank Danamon. PNLF. Apa? PNLF. PNLF grup Penin kan? Iya, Bank Danamon mungkin tadi ya. Kalau dia break trough tapi tentunya ya. Setelah dia break trough, break week pertamanya mungkin akan seperti beberapa banking yang tadi kita bahas. Sisanya sementara sih kalau saya bilang belum ada ya. Kecuali tadi beberapa saham yang kayak model Pak Ben punya juga. Pegas ya. Pegas itu bisa Ya. kalau dia break trough dan mungkin terkoreksi sampai titik support bottom yang channelingnya ini gitu ya, nggak banyak pilihan. Film saya juga di dalam Pak, film. Nah, keluarnya ikut break trough saja ya. Iya, break trough aja Pak Ben. Kemungkinan dia akan bermain sideways dan terus-terusan ini sih. Ini sekarang floating profit ya? Floating profit ya. Oh, karena catch reversal ya? Iya, pakai OS masuknya. Oke. Keluarkan aja dulu separohnya, Pak Ben. Oke. Keluarkan separohnya, sisanya fight the market dengan break trough. Toh trough-nya juga sudah menggaransi profit kan? Iya, sudah garansi Cuman profit. untuk memastikan keluarnya dapat profitnya sedikit lebih besar dibandingkan jaga pakai break trough semua kan? Oke. Dugaan saya dia akan mengerucut dengan kondisi seperti ini nih untuk film. High-nya akan cenderung tertahan di garis biru ini, sementara supportnya mungkin ya tertahan di area sini gitu ya untuk pergerakannya. Oke, berikutnya Pak Jerman, GDST. Oke, kita lihat GDST. Sudah di dalam ya, Pak Jerman. Jaga pakai break trough lah, tanggung. Ini masuknya dari reversal ini kah? Di pertengahan Oktober. Kalau reversal pertengahan Oktober dengan break trough sih udah tergasih profit cukup baik ya, Pak Jerman. Tetap jaga di break trough aja. Pakai break week pun sudah tergasih profit, cuman kecil gitu ya. Tanggung. Ya jaga aja pakai break trough. Lagi yang lain silakan. Ada lagi, kan?
Silakan kalau ada yang masih mau discuss, teman-teman. Silakan. Khususnya teman-teman yang baru pada login ya, kalau ada yang baru login silakan. Thank you Pak Jerman, selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Teman-teman yang lain silakan. Ada yang baru pada login? Kalau ada yang baru pada login, silakan ya rekan-rekan. Yang Pak Tony kira-kira masih ada yang di atau sementara ini belum ada Pak? Mana Pak Ben, sorry? Yang ditarget sama Pak Tony apakah ada atau sementara ini belum ada semuanya? Ke Penin Pak, grup Penin tadi. Oke. PNLF ya tadi, oke. PNLF, kalau dia peak traffic mengecil. Siap, Pak Sandy. Thank you. Selamat istirahat, Pak Sandy. Penin, PNLF, satu lagi apa? Grup Penin. PNBN ya. Ya, saya lebih ke PNLF ya. Ya, dibandingkan tiga ini lebih ke PNLF-nya ya. Thank you Pak Reksi, selamat istirahat. Teman-teman yang lain silakan kalau ada yang masih mau discuss. Silakan. Bikin apa gede? Sabun. Bukan, ini cacing darah buat ikan. Pak Gunadi, ITMA. Volumenya begitu hilang itu lumayan kecil loh, Pak Gunadi. Ya, saya khawatirnya ini saham-saham yang kalau pas mau keluar sulit escape gitu ya, karena volumenya terlalu kecil. Dan kalau dibilang uptrend sih ya memang uptrend, cuma hati-hati 2 bulan terakhir ini dia sudah terlihat gini loh. Anda perhatikan rekan-rekan, high-nya terus turun, support-nya dipaksa naik. Jadi kemungkinan dia akan dibuat mengerucut gitu ya. Sideways dan cenderung mengerucut. Kalau saya akan skip Pak Gunadi. MPMX. Ini jelas saya akan skip kalau MPMX. Kita bisa lihat kondisi kaliannya nempel banget sama garis biru mendatar. Ada resistance di 1080. Jadi menurut saya pergerakannya akan cenderung bermain di area ini aja gitu ya. Kalau saya akan skip Pak Gunadi. Mas Pranoto, BRMS.